Sudah bekerja keras, pergi pagi, pulang petang, tapi penghasilan pas-pasan. Sudah berusaha untuk membangun bisnis, usaha, tapi tetap saja gagal. Sementara ada orang yang dia tidak bekerja mungkin, hidupnya santai, tidak terlalu memaksakan diri untuk mencari berbisnis ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi rezekinya lancar dan banyak. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata ada rahasianya, sahabat. Ada trik, ada cara, kerja santai, rezeki lancar. Kerja keras, banting tulang, rezeki pas-pasan. Apa rahasianya? Yuk, kita simak terus video ini hingga selesai dan kita akan bahas secara tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Tetap selalu katakan sehat, berkah, dan bahagia. Karena ketika kita selalu mengucapkan kata-kata yang positif, itu berdampak pada diri kita dan kehidupan kita. Maka oleh karena itu, selalu ucapkan sehat, bahagia, berkah, kaya, itu penting. Karena apa yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita rasakan, maka itulah yang akan terjadi untuk di masa-masa yang akan datang terhadap kehidupan kita. Baik, teman-teman semuanya, hari ini saya ingin ngobrol santai dan sharing lah terhadap teman-teman. Oh tapi sebelum kita bahas ke sana, saya ingin berpesan bahwa silakan tuliskan pesan terbaik atau doa terbaik Anda ya. Doa terbaikmu apa? Tuliskan di kolom komentar. Karena nanti insya Allah kita dan teman-teman itu mendoakan bersama ya. Karena ketika doa kita itu banyak mengaminkan, insya Allah itu cepat terkabul. Jadi silakan tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar. Baik teman-teman semuanya, kita kembali ke pembahasan bahwa hari ini saya ingin ngobrol santai ya, terkait masalah rezeki, masalah kehidupan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya, setiap orang itu tentunya berharap punya kehidupan yang mapan, yang bagus. Rezekinya mudah, banyak uang, punya penghasilan yang besar, punya mobil, punya rumah yang bagus, punya bisnis usaha. Itu adalah dambaan setiap orang. Makanya terkadang ada orang yang rela ya, mati-matian berusaha untuk meraih itu semua. Kadang-kadang ada juga orang yang dia demi untuk meraih itu dia lakukan segala cara ya, mungkin pinjam di bank atau banyak hal lah. Artinya tujuannya adalah supaya mendapatkan apa yang saya sampaikan tadi, kaya, penghasilan banyak, kemudian mobil bagus, pokoknya hal-hal yang mewah. Dan tidak ada orang yang pingin hidupnya itu miskin, tidak ada orang yang pingin itu hidupnya susah. Apalagi zaman sekarang kan kita tahu bahwa banyak orang yang beranggapan bahwa cari pekerjaan itu sulit, bisnis itu juga sulit, butuh modal yang banyak dan sebagainya. Oleh karena itu teman-teman semuanya, saya sarannya bahwa janganlah kita terlalu memikirkan hal-hal yang terlalu jauh kali di sana. Boleh sih kita berencana, boleh sih kita berkeinginan punya mimpi yang besar, bahkan itu salah satu anjurannya yang memang harus kita lakukan, bahwa setiap orang itu harusnya punya impian yang besar, tapi harus menggunakan cara-cara yang baik, bukan menggunakan cara-cara yang menurut saya ini terlalu konyol ya. Artinya mungkin dia melihat temannya atau punya pengalaman dari temannya sehingga dia rela mencari modal dulu untuk membangun sebuah bisnis dari nol, bahkan hutang itu sampai miliaran. Padahal juga belum tentu ya usaha dan bisnis yang dijalankan itu berkembang. Tapi oke lah, ada juga sih yang berhasil. Tapi menurut saya sering menganalisa kehidupan orang. Bukan berarti saya mencampuri, tidak. Tapi saya menganalisa sendiri, yang itu tujuannya adalah supaya saya belajar dan mengambil hikmah dari setiap apa yang terjadi pada orang lain.
baik secara pribadi, kehidupannya, keluarganya, dan lain sebagainya. Saya sering melihat bahwa ada orang yang dia pergi pagi, pulang sampai larut malam demi untuk mencari uang. Bahkan di luar dari itu dia juga harus melakukan banyak hal untuk bisa mendapatkan uang yang banyak. Tapi hasilnya biasa-biasa saja. Kalaupun banyak dia dapatkan hari itu hanya mampir saja. Ya mungkin satu hari dia bekerja bisa penghasilan 1 juta misalnya. Tapi uang itu hanya mampir saja. Mungkin digunakan untuk biaya pendidikan anaknya atau membayar cicilan hutangnya dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada orang yang saya lihat, dia hidupnya santai. Bahkan saya pernah lihat itu ya, ada yang saya juga nggak tahu pekerjaannya apa, mungkin dia pengangguran, tapi saya lihat rezekinya luar biasa lancar. Ada saja yang dia dapatkan gitu. Tidak terlalu memaksa diri harus berbisnis ini, jualan ini, usaha ini, tidak. Artinya dia menjalani hidupnya itu dengan tenang, santai. Dia tidak terlalu menghebohkan dirinya, memaksakan dirinya untuk melakukan hal-hal yang menurut dia tidak sanggup. Nah, setelah saya analisa dari berbagai kegiatannya, aktivitasnya, pekerjaannya dari 2 orang ini, bahwa ada nampak perbedaan yang jelas. Bahwa sebenarnya menurut saya, analisa saya ya, dari itu semua, bahwa ternyata Allah itu membagikan rezeki kepada setiap orang itu tidak tergantung dari seberapa kuat dia bekerja keras. Tidak, ternyata ya sahabat. Tapi itu pendapat saya ya. Nanti kalau saya salah bisa diluruskan melalui kolom komentar, atau teman-teman semua juga bisa memberikan masukannya. Tapi menurut saya bahwa Allah itu tidak memberikan rezeki kepada seseorang itu tergantung daripada kerja kerasnya. Tenaganya kuat, dia cerdas, dia pintar. Ternyata tidak seperti, walaupun kebanyakan orang itu kita sering mendengar ya bahwa belajar yang benar, belajar yang banyak supaya pintar, supaya hidupmu itu mudah, supaya cari pekerjaan mudah. Iya benar, tapi tidak serta-merta harus begitu sahabat. Saya lihat ada orang, khususnya orang-orang yang hidupnya itu agamis lah, artinya dia alim, kemudian dia abid juga, ahli ilmu, kemudian ahli ibadah. Saya lihat, saya punya guru ya, dia bekerjanya santai saja gitu, tidak memaksakan diri, tapi Masya Allah luar biasa rezekinya selalu lancar. Setelah analisa ternyata ada rahasia yang harus kita pahami, bahwa rezeki itu kalau kita ingin dilancarkan, ternyata syaratnya cuma satu. Apa itu? Berusaha terus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam kehidupan sehari-hari kita, jangan terlalu memaksa apa yang tidak kita sanggupi. Ya sudah, kalau hari ini misalnya hidup kita mendapatkan penghasilan, saya katakan nominalnya mungkin 100.000 atau 200.000, ya syukurin itu. Tapi di samping itu semua, untuk bisa menarik rezeki dari berbagai arah, dari hal-hal yang tidak pernah kita sangka-sangka, itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di Al-Quran itu dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan kemudahan dari setiap kesulitannya. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Dari ayat ini saya belajar ternyata, oh iya benar ya, ternyata Allah melihat seseorang itu bukan dari fisik, bukan dari banyaknya harta, bukan, tapi bagaimana hatinya itu, kedekatannya itu, kepatuhannya itu lebih dia dominankan kepada Allah dibanding dengan yang lainnya. Maka setelah saya berpikir ternyata iya juga, bukan iya juga, bahkan benar dan nyata bahwa orang yang fokusnya dia memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, kemudian lebih banyak untuk mengkaji, mengevaluasi dirinya, belajar, itu rezekinya mengalir deras gitu. Contohnya guru saya ya, seperti saya katakan tadi, beliau itu kerja santai saja, tapi Masya Allah luar biasa rezeki ada saja. Dari yang tidak pernah dia duga-duga, bahkan penghasilannya itu lebih besar dari
seorang, maaf ya, gaji pegawai negeri gitu. Padahal guru saya ini pensiunan karyawan di perusahaan gitu. Kemudian setelah dia pensiun, dia pun di rumah sudah menikmati masa-masa tuanya, tapi dia lebih fokus memperbaiki ibadah, kemudian lebih mengejar ampunan Allah. Pokoknya segala aktivitas keagamaan itu, ibadah, bangun malam, sholat malam, kemudian amalan-amalan yang dia kerjakan, Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu, sahabat semuanya, teman-teman semuanya, saya ingin sampaikan bahwa bekerja keras boleh, tapi kalau kita terlalu mengandalkan itu semua, itu salah menurut saya ya. Itu salah. Kenapa? Kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, yang kita lakukan itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya menurut saya, cara terbaik untuk bisa menarik rezeki dari arah atau sumber dari manapun yang tidak pernah kita duga-duga, itu adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Ya, istiqomah salat 5 waktu, kemudian selalu berbaik sangka kepada Allah, kemudian perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, dan aktivitas atau amalan-amalan ibadah yang sifatnya itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kita melatih itu semua, itu salah satu ikhtiar. Jadi ikhtiar itu bukan hanya ikhtiar dunia ya, kita bekerja, walaupun itu juga diwajibkan. Kita tidak boleh tidak berikhtiar. Kita sebagai manusia itu harus berikhtiar sebagai bentuk usaha kita untuk dapatkan rezeki. Tapi ada juga orang yang tidak ikhtiar dunia, bukan tidak melakukan, tapi dia santai saja. Yang penting waktunya bekerja, tapi dia lebih mendominankan ikhtiar langit. Artinya dia banyak berdoa, dia banyak beristighfar. Itu di kehidupannya saya lihat, itu Masya Allah luar biasa, bahagia, tenang. Ya kalaupun kekayaan itu tidak dia dapatkan menurut dia ya, tapi tenang, kemudian pikirannya itu tidak terlalu kemana-mana. Ini luar biasa teman-teman. Ada sahabat saya, teman di atas saya usianya, beliau seorang karyawan, saya tidak sebutkan namanya. Beliau dan istri itu, suami karyawan, istri seorang guru honor, yang kesehariannya itu mereka rutin untuk bangun malam sholat tahajud. Saya lihat Masya Allah luar biasa. Di kehidupannya itu sederhana, tapi ketenangan, aura, wajah, wibawanya, baik istrinya atau suaminya itu Masya Allah luar biasanya. Bahkan rezekinya itu kadang-kadang dia sampai menolak ya. Ada saja datang rezekinya itu. Sebenarnya saya ingin banyak mengobrol ya teman-teman semua, tapi ya sudahlah. Intinya adalah bahwa ternyata kalau kita ingin mudah rezeki, ingin bahagia, ingin tenang, itu syaratnya cuma satu, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Kalaupun kita tenang, kita bahagia menurut kita tanpa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percayalah, itu tidak lama. Kita punya harta yang banyak, penghasilan banyak, punya mobil, punya rumah, punya segalanya, tapi kalau kita tidak dekat dengan Allah, tidak kita gunakan untuk kepentingan agama, misalnya kita membuat rumah tahfiz, membantu orang-orang miskin, ini harta yang ada pada kita, keberkahannya tidak ada. Dan ini pernah saya saksikan sendiri ya, tapi oke lah, ini panjang ceritanya. Tapi intinya itu tadi sahabat, kalau kita ingin hidup tenang, bahagia, rezeki lancar, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia, hanya Allah yang tahu, yang bisa memberikan itu semua. Tidak ada kebahagiaan yang bisa kita dapat kecuali dari Allah. Tidak ada kekayaan yang bisa kita raih kecuali kekayaan dari Allah, yang semuanya itu adalah titipan. Teman-teman semuanya, ingat, ada beberapa hal yang harus kita jaga dan harus kita lakukan, bahkan harus kita paksakan dan kita latih untuk bisa meraih kebahagiaan hidup, baik itu dari segi finansial, dari segi bisnis, dari segi apapun itu. Ingat 4 hal. Yang pertama, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita katakan, itu akan terjadi pada kita di masa yang akan datang. Bahwa Allah itu akan sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, kita berpikir bahwa rezeki kita akan banyak, kita akan jadi orang kaya, kita akan sukses, maka insya Allah itu yang akan terjadi. Yang kedua,
jaga sholat 5 waktu. Ini sholat penting. Apapun keadaanmu, bagaimanapun sulitnya keadaanmu, bagaimanapun sibuknya dalam pekerjaanmu, paksa. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau bisa, dan bahkan harus dilatih, begitu dengar azan, segera berangkat. Tinggalkan semua aktivitas dunia, berangkat pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang keempat, perbanyak istighfar, minta ampun. Nah, istighfar ini adalah salah satu amalan yang Masya Allah luar biasa. Penyebab sulitnya rezeki kita itu disebabkan karena dosa. Yang itu semua bisa hilang, bisa terhapus itu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, jangan lupa perbanyak sholawat. Sholawat ini juga Masya Allah, salah satu penyebab tertahannya doa seseorang itu dikarenakan kurangnya bersholawat. Maka ajak, latih diri kita untuk melakukan 4 hal ini aja dulu. Sebenarnya banyak ya, tapi berbaik sangka. Apapun kondisi kita, tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Karena Dia yang tahu. Apapun yang terjadi pada diri kita, itulah yang terbaik. Kalau kita berprasangka buruk, maka itu yang akan terjadi. Maka kebahagiaan itu sulit akan kita dapatkan. Maka paksakan diri untuk berbaik sangka. Suka tidak suka, yang kita rasakan, katakan dalam hati bahwa itulah yang terbaik. Karena Allah yang lebih tahu. Yang kedua, jaga sholat 5 waktu. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Yang keempat, perbanyak sholawat. Insya Allah kalau 4 hal ini kita laksanakan secara istiqomah, maka lihat hasilnya. Kehidupan Anda akan berubah, rezeki Anda akan mengalir deras, keluarga bahagia, anak-anak sukses, berkah tentunya dunia dan akhirat. Oke, baik teman-teman, itu saja. Sebenarnya banyak yang ingin saya cerita, ngobrol gitu ya. Ya, bagi teman-teman juga yang memberi masukan, silakan tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa berbagi, bisa sharing terkait masalah ya pengalaman seputar rezeki, kehidupan, dan lain sebagainya. Jadi itu ya teman-teman semuanya. Sekali lagi, apapun kondisi kita, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa, mudah-mudahan kita semua, Allah mengabulkan apa yang menjadi hajat kita. Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesusahan yang ada pada diri kita. Dan Allah melancarkan rezeki kita dari arah yang tidak terduga-duga. Sehat, kaya, berkah, dan bahagia. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.